Indonesia ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di area Gurun, wilayah Jumum, Mekah. 1 orang meninggal dunia, 2 orang berhasil diselamatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini ada kabar duka teman-teman dari Madura. Jadi dia meninggal di gurun pasir teman-teman. Kita lanjut ya. Ini dari TV One ya informasinya. Ketiga WNI ditemukan oleh patroli pesawat drone aparat keamanan Arab Saudi. Saat ditemukan SM sudah dalam keadaan meninggal dunia, diduga akibat dehidrasi. Sementara 2 orang WNI berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Yang 2 selamat ini. KJRI Jeddah terus melakukan penanganan. Kita coba lihat lagi ya videonya teman-teman. Lebih lanjut terhadap jenazah SM yang berasal dari Madura, Jawa Timur. KJRI pun mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas haji non-prosedural serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini teman-teman, ini kita membahas yang lagi viral tapi berita duka ya. Datangnya dari saudara kita di Jawa Timur, yaitu tepatnya di Madura. Jadi ceritanya ini kalau saya lihat ya di TV One, di mana WNI ya, warga negara Indonesia ini, mereka mencoba untuk menerobos masuk ke Mekah untuk mengikuti ibadah haji. Cuman mereka itu masuknya itu dengan cara ilegal teman-teman. Kita tidak tahu WNI ini ya, apakah mereka memang dari sini itu berangkat sendiri atau mereka lewat furoda atau sejenisnya. Karena memang teman-teman, sekarang ini ibadah haji di 2025 ini memang sangat ketat. Jadi tidak sama seperti tahun-tahun berikutnya. Banyak jamaah haji furoda yang mereka gagal. Termasuk kalau saya lihat itu, kalau tidak salah, artis ya Ivan Gunawan juga tidak mendapatkan visa haji. Nah, saudara kita yang meninggal ini, apakah mereka juga tidak mendapatkan haji, tapi akhirnya memaksa, atau mereka memang ilegal? Allahu a'lam, saya tidak tahu teman-teman. Tapi intinya, mereka ini mencoba masuk, memaksa masuk ke Mekah, cuman pada akhirnya mereka harus salah satunya ini meninggal di gurun pasir karena dehidrasi. Ini ada 3 orang teman-teman. Sebenarnya kalau saya lihat di beritanya, mereka ini 10 orang. Jadi mereka bersepuluh, cuman kedetek, ketemu oleh keamanan setempat ya. Akhirnya dikembalikan lagi ke Jeddah. Nah, yang 3 ini mereka memaksa lagi. Bahkan mereka ini naik taksi gelap. Saya tidak tahu ya istilahnya taksi gelap ini apa. Nah, karena sopirnya ini pada akhirnya merasa ini tidak beres dan ini tidak mengikuti prosedur yang ada di sana. Si sopir ini khawatir, akhirnya 3 orang ini diturunkan ceritanya teman-teman. Nah, cuman tahu sendiri ya, ketika diturunkan di tengah jalan, bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, mau diturunkan dimanapun, masih bisa kita itu untuk melanjutkan perjalanan. Ya, banyak rumah, walaupun tidak ada rumah, di sini tidak ada gurun. Tapi berbeda di Arab Saudi teman-teman. Jadi 3 orang ini diturunkan di gurun. Sehingga 1 orang meninggal dunia karena dehidrasi. Nah, 2-nya ini masih bisa diselamatkan. Mereka pun ini ditemukan oleh drone pengintai ya, dari keamanan setempat di sana. Nah, teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah pentingnya kita memahami ibadah haji ini. Banyak masyarakat kita ini masih tidak memahami ibadah haji ini, di mana mereka itu hanya fokus kepada wajibnya. Padahal ibadah haji ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim ya, dengan catatan asal mereka mampu. Jadi haji ini hanya diwajibkan untuk orang yang mampu. Bahkan baginda Nabi itu tidak mengatakan tiap tahun, tidak. Sehingga ulama akhirnya menyepakati bahwasanya ini hanya sekali seumur hidup. Nah, kalau ibadah ini hanya untuk orang yang mampu, maka yang tidak mampu jangan memaksakan diri.
Nah, sekarang ini banyak ya masyarakat kita hanya untuk mencari gelar haji, bahkan mereka itu harus hutang. Bahkan pendaftarannya itu tidak sedikit yang terjebak dengan riba, teman-teman. Nah, saya tidak tahu motivasinya ini apa. Apakah hanya mengejar status sosial atau karena ada gesekan antar tetangga. Karena kita ketahui ya, kita tahu sendiri lah gimana hidup bertetangga. Tidak semuanya itu kehidupannya itu normal. Ada kesenjangan terkadang. Terkadang dipicu oleh status yang tetangga sono sudah haji. Ada yang bilang tetangga satunya kamu kok tidak haji padahal kamu mampu. Terkadang itu yang menjadikan orang akhirnya melakukan segala cara agar mereka bisa haji. Salah satu contohnya dengan cara riba, cari hutangan teman-teman. Atau lagi mereka terkadang mencari status sosial biar dikatakan haji. Sehingga sebenarnya belum mapan, belum mampu, tapi mereka memaksakan. Nah, bagaimana yang dikatakan mampu itu untuk bisa menunaikan haji? Yaitu ketika kita memang mampu punya uang yang tidak dipaksakan. Contoh nih, kita untuk makan tiap hari sudah ada, ya. Tapi untuk haji ini kita nggak ada, ya sudah. Kita tidak memaksakan diri. Tiba-tiba misal kita nanam cabai, cabai mahal. Dan ternyata hasilnya bahkan lebih daripada biaya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, disitulah kita baru bisa menunaikan ibadah haji. Sama seperti kejadian ya di saudara kita ini, tapi bagaimanapun kita tetap mendoakan ya, mendoakan mereka semoga yang meninggal ini husnul khotimah dan keluarganya yang ditinggal semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Teman-teman, kembali lagi ke topik masalah haji ini. Nah, sama teman-teman, ketika kita mau melakukan haji dengan cara ilegal, sama halnya ini tidak masuk kepada haji mabrur, teman-teman. Kenapa demikian? Karena yang dikatakan haji mabrur ini adalah haji yang dilakukan dengan ikhlas dan menunaikan syarat-syaratnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi selain ini memang mengharapkan ridho Allah, kita ikhlas dan syarat-syaratnya pun kita jalani sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Ketika kita melakukan haji ini dengan ilegal, berarti ada hak dari negara Arab Saudi sana yang tidak kita bayarkan. Jadi kita di sini melalaikan kewajibannya, teman-teman. Apa? Visa haji. Visa haji ini kan ada harganya. Ini mahal, teman-teman. Jadi kalau kita ingin menghindari visa haji, yang penting itu kita itu menunaikan ibadah haji di sana. Sama halnya kita di sini seperti orang yang mencuri. Karena ibaratnya mencuri itu bukan kita ngambil uangnya orang saja. Mencuri hak karya, itu mencuri. Kan banyak kan kita terkadang tidak sadari masalah karya orang, kita ambil dengan hack dan lain sebagainya, itu mencuri. Sama di sini. Ini sama halnya kan ibarat kita itu jualan. Kita punya produk, ya. Maka di situ ada hal-hal yang harus dibayarkan untuk masuk. Sama seperti di Mekah. Di Mekah ada pemeliharaan dan lain sebagainya. Dan kerajaan di sana selaku penanggung jawab dan yang yang mengatur semuanya. Maka di situ ada biaya-biaya yang harus dipenuhi. Nah, maka kita kalau mau haji penuhi itu semua. Bedakan kita itu hemat ya dengan cara ilegal, itu bedakan teman-teman. Kalau kita hemat, misal haji mandiri atau umroh mandiri, kalau misal nih ya hajinya bisa, silakan, itu hemat namanya. Hemat itu di sini menekan biaya yang seharusnya misal kita bisa 7 juta itu cuma 500 karena kita mandiri, tidak ada pihak ketiga. Tapi semua persyaratannya ketika kita masuk ke Saudi Arabia itu dipenuhi, teman-teman. Jadi apa-apa yang harus kita bayar di Arab Saudi, walaupun ini katakanlah kita ini mau ibadah haji, tapi di situ ada aturan. Ada syarat-syaratnya yang berlaku, yang itu harus kita tunaikan, penuhi dengan materi uang. Maka itu harus kita penuhi semua. Nah, itulah baru kita sudah memenuhi semua kriteria untuk ibadah haji bagi orang yang mampu. Jadi kita tidak memaksakan diri, teman-teman. Jangan. Biarlah. Kalau kita masih belum punya uang, ya sudah, ibadah yang penting kewajibannya dikerjakan.
Lagian teman-teman, ibadah haji ini berat, apalagi wukuf di Arafah. Itu berat teman-teman. Jadi kalau kita tidak ditakdirkan, maka sebenarnya kita itu di sini tidak dibebankan dengan ibadah haji ini. Dan ibadah ini sangat berat juga teman-teman. Dan tidak sedikit ya, ada juga yang tidak sah itu hajinya karena tidak mengerjakan rukun-rukunnya. Ada itu, walaupun tidak banyak lah. Tapi tidak semua orang yang mengerjakan ibadah haji, mereka itu sah hajinya. Yang tahu itu ya pribadinya masing-masing. Nah ini teman-teman, semoga ini menjadi pembelajaran kepada kita. Kalau kita belum dimampukan untuk mengerjakan ibadah haji, ya sudah. Kita kerjakan yang ada di sini saja, sholat 5 waktu. Ya, semua kewajiban yang tanpa di Mekah, kita kerjakan. Intinya lah, kewajiban-kewajiban tiap hari itu kerjakan. Tapi kalau sudah misalnya tiba-tiba ada uang besar, cukup untuk menjalankan ibadah haji, maka kita berangkat. Apalagi sekarang teman-teman ya, dengan banyaknya travel, banyak sekarang itu karena kepentingan marketing ya, keuntungan, terkadang tidak objektif lagi. Orang didoktrin yang tidak tahu itu sehingga orientasi kita melakukan ibadah umrah atau haji itu bukan lagi semata-mata karena Allah. Makanya wajar kemarin ada pertentangan. Mereka mengejar haji, mengejar umrah. Terkadang saudaranya, tetangganya yang tidak makan, kita tidak peduli. Kenapa? Karena orientasi mereka itu sudah berbeda. Jadi bukan karena memang semata-mata karena Allah. Jadi ada di situ kepentingan nafsu. Nafsu bisa jalan-jalan, nafsu itu status sosial. Buktinya tidak sedikit juga banyak tetangganya di pinggir-pinggir rumahnya. Mereka tidak mampu, tapi kita tidak peka. Jadi doa saya untuk kita semua yang masih belum haji, semoga oleh Allah dimampukan yang sebenar-benarnya mampu. Sehingga kita menjadi haji yang mabrur dan kita tidak terbeban gara-gara haji. Seperti di luaran, bahkan pulang dari haji, mereka harus berurusan dengan utang. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.